Ayat hari ini adalah Markus 11, ayat 27-33. Mari kita baca bersama. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi, masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Amin. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar penghiburan dan damai sejahtera dari surga memenuhi hati Anda sekalian, yang datang ke bait Tuhan di fajar yang hening ini. Firman yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah peristiwa perdebatan yang terjadi tepat setelah Yesus masuk ke bait suci di Yerusalem dan menyucikannya. Tindakan mengusir para pedagang dan membalikkan meja-meja di bait suci merupakan kejutan yang luar biasa dan tantangan besar bagi para pemimpin agama pada waktu itu. Sebab bait suci adalah pusat masyarakat Yahudi, dan bagi para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua yang menjaga ketertiban di sana, itu adalah pusat kehidupan yang sangat penting. Mengacaukan tempat itu merupakan tantangan besar bagi mereka yang merupakan kelompok yang memiliki hak istimewa pada masa itu. Para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang merupakan pemegang kekuasaan agama pada waktu itu mendekati Yesus di hadapan tantangan ini dan mengajukan pertanyaan yang sangat tajam. Itu ada dalam ayat 28 dari nas hari ini. Mari kita baca sekali lagi ayat 28. Dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Amin. Pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan positif yang bertanya, sebenarnya dengan niat apa, dengan kuasa apa engkau melakukan hal-hal ini? Pertanyaan ini bukan sekadar untuk memuaskan rasa ingin tahu, melainkan pertanyaan yang dipenuhi dengan kemarahan dan kecemburuan, serta penuh dengan kebencian dan iri hati. Bukankah Yesus masuk ke Yerusalem dengan gemilang? Orang-orang berseru Hosana, menghamparkan jubah mereka, dan menyerukannya sebagai anak Daud. Kita mungkin hanya memikirkan arti kata-kata ini sebagai Yesus, Sang Juru Selamat kehidupan. Tetapi bagi orang-orang pada waktu itu, menyebut Yesus sebagai anak Daud adalah ungkapan yang berarti keturunan raja yang kuat yang akan menggulingkan Roma, kekuatan besar pada masa itu, dan penyelamat kita yang sejati. Banyak orang menyambut kedatangan Yesus. Namun, suasana yang sangat berlawanan dengan suasana penyambutan itu sedang berlangsung. Karena pertanyaan di ayat 28 adalah pertanyaan yang menuntut, "Engkau ini siapa? Mengapa engkau melakukan tindakan seperti ini?" Pertanyaan yang sangat dingin bertolak belakang dengan kemeriahan masuknya Yesus ke Yerusalem sedang dilontarkan. Namun, dalam pertanyaan yang menanyakan kuasa Yesus ini, pertanyaan perdebatan ini, dalam isi dan pertanyaan dingin yang seolah menyiramkan air dingin ini, kita sebagai orang Kristen dapat dengan jelas memahami apa kuasa sejati yang harus kita akui dan kepada kuasa apa kita harus tunduk. Pertama-tama, kita perlu melihat lebih dalam makna kata kuasa. Kata kuasa yang digunakan dalam nas ini dalam bahasa Yunani adalah. Dan kata ini sama sekali bukan kata yang mengungkapkan kekuatan untuk menindas orang lain. Anda mungkin sering mendengar ungkapan menekan dengan kuasa, bukan? Ini bukan ungkapan yang merujuk pada kekuatan ilegal semacam itu. Kata memiliki arti dari esensi itu sendiri. Oleh karena itu, kata kuasa ini tidak merujuk pada sertifikat, pangkat, atau kekuatan apapun yang dipinjam dari luar, melainkan hak yang sah yang dimiliki oleh keberadaan itu sendiri, kemampuan memerintah yang terpancar dari keberadaan itu sendiri, dan kontrol semacam itu. Bukan kekuatan yang membuat seseorang takut dan menindas, melainkan kekuatan yang sah dan sangat adil yang tidak bisa tidak diakui. Itulah yang diterjemahkan sebagai kuasa. Akan lebih baik jika Anda memikirkan kuasa ini secara konkret seperti ini. Bayangkan seorang polisi yang mengatur lalu lintas di jalan raya.
Ketika polisi itu meniup peluit dan menghentikan mobil, para pengemudi menghentikan mobil mereka sesuai dengan peluit itu. Bukan karena orang yang menjadi polisi itu menakutkan, badannya besar, atau suaranya keras, maka mereka mengikutinya. Karena seragam yang dikenakannya, lencana yang dipakainya, dan kuasa yang dilimpahkan kepadanya oleh negara, mereka tidak punya pilihan selain menaati isyarat tangan dan peluit itu. Mereka tidak punya pilihan selain menerima kekuatan itu. Jika seseorang yang bukan polisi mencoba menghentikan mobil dengan peluit, orang tidak akan mengikutinya secara paksa. Tentu saja, mereka mungkin bergerak karena khawatir akan bahaya, tetapi mereka tidak memiliki kewajiban untuk mengikutinya. Orang itu tidak memiliki seragam maupun lencana. Dengan kata lain, tidak ada kuasa sama sekali yang berasal dari keberadaan sebagai polisi itu. Apa yang ditanyakan oleh para pemimpin agama pada waktu itu kepada Yesus adalah, dari mana datangnya kuasa yang sah dan sejati ini, baik tindakan menyucikan bait suci maupun penyambutan orang-orang yang menyerukan hosana kepada Yesus adalah masalah besar bagi mereka. Tepat sebelum Nas hari ini, Yesus berbicara tentang doa, iman, dan pengampunan. Secara khusus, ia memberikan ajaran penting bahwa ketika berdoa, kita harus mengampuni orang lain. Namun, ajaran ini sangat tidak nyaman bagi para pemimpin agama pada waktu itu. Sebab, mereka berpikir bahwa wewenang untuk mengampuni dosa hanya milik Allah. Apakah Anda ingat kisah orang lumpuh? Ketika Yesus menyatakan pengampunan dosa sebelum menyembuhkan orang sakit itu, para pemimpin agama menuduhnya melakukan penghujatan. Jadi, di mata para pemimpin agama, pribadi bernama Yesus ini adalah keberadaan yang sangat tidak nyaman. Bukan hanya karena banyak orang menyambutnya, tetapi juga karena Yesus berbicara dan bertindak seolah-olah ia memiliki kuasa Allah. Karena itu, mereka datang kepada Yesus dan bertanya, dengan kuasa apakah engkau melakukan hal-hal ini? Siapakah yang memberikan kuasa ini kepadamu? Dari sudut pandang mereka, Yesus adalah seseorang yang muncul di luar sistem kuasa yang mereka akui. Oleh karena itu, daripada mengakui kuasa Yesus, mereka malah memulai perdebatan publik untuk meruntuhkan kuasa itu. Namun, perdebatan ini adalah sikap mereka yang sangat bodoh. Untuk menyingkapkan kebutaan rohani mereka, Yesus balik bertanya tentang kuasa Yohanes Pembaptis. Dari manakah datangnya kuasa Yohanes Pembaptis? Saat itu, reaksi para pemimpin agama mengungkapkan isi hati mereka yang sebenarnya. Mereka tidak memikirkan apakah ini benar atau salah, apakah ini kebenaran sejati atau bukan ketika menanggapi pertanyaan Yesus, melainkan bagaimana cara menjawab agar menguntungkan bagi kita. Mari kita baca bersama ayat 31 dan 32. Ayat 31 dan 32. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan, dari sorga ia akan berkata, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan, dari manusia." Sebab mereka takut kepada orang banyak. Karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Amin. Orang-orang ini adalah pemimpin agama. Namun, ketika mendengar pertanyaan tentang Yohanes Pembaptis yang memiliki pengaruh spiritual yang besar pada banyak orang pada masa itu, mereka tidak merenungkan kebenaran apakah kuasa itu berasal dari surga atau bukan, melainkan mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri. Apakah akan menguntungkan bagi kita jika kita menjawab begini, atau apakah akan menguntungkan jika kita menjawab begitu? Mereka harus mengatakan jawaban yang benar, tetapi mereka berdiri dengan sikap penuh perhitungan. Bertanya-tanya apakah posisi mereka akan dijauhi oleh orang-orang jika mereka mengatakan jawaban yang benar. Jadi, apa yang mereka pilih? Kami tidak tahu. Bukankah itu jawaban yang sangat pengecut? Apakah mereka benar-benar tidak tahu? Mereka tahu. Tapi mereka tidak mengatakan jawaban yang benar, karena takut akan merugikan mereka. Jika mereka mengatakan bahwa kuasa Yohanes Pembaptis adalah kuasa sejati yang datang dari atas, bukankah Yesus dibaptis dengan kuasa yang diterima dari atas itu? Maka, pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengakui orang yang ada di hadapan mereka ini. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Karena itu, mereka berkata, "Kami tidak tahu." Yesus, setelah mendengar jawaban ini, tidak lagi merasa perlu berbicara lebih lanjut kepada mereka yang tidak jujur di hadapan kebenaran dan suka berhitung, dan menyatakan kepada mereka, "Aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa apa aku melakukannya." Sikap penuh perhitungan dari para pemimpin agama ini sebenarnya adalah gambaran menyedihkan yang muncul pada orang-orang Kristen yang belum dewasa. Hal ini karena tidak sedikit orang yang menjalani kehidupan iman sambil mempertimbangkan berbagai macam syarat.
Teolog Jerman, Dietrich Bonhoeffer, dalam salah satu bukunya, memberikan peringatan keras terhadap iman yang penuh perhitungan seperti ini dengan mengatakan, hanya orang yang percaya yang taat, dan hanya orang yang taat yang percaya. Hanya orang yang percaya yang bisa taat, dan hanya orang yang taat yang sungguh-sungguh percaya. Jika kita melihat para pemimpin agama dalam nas hari ini melalui perkataan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat taat karena mereka tidak memiliki iman sama sekali. Dan fakta bahwa mereka tidak memiliki niat untuk taat, berarti mereka tidak menerima kuasa Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan kuasa yang sejati, ketaatan yang tulus dan murni pasti akan menyertainya. Iman adalah ketaatan, dan ketaatan adalah mengikuti kuasa. Allah adalah pribadi yang dimuliakan semakin manusia bersandar padanya, semakin percaya padanya, dan semakin beriman kepadanya. Ketika kita meninggalkan keras kepala dan keegoisan kita dan mengakui kuasa Tuhan dengan iman dan ketaatan dari posisi yang rendah, barulah kita akan mengalami kemuliaan di mana kuasa Allah memerintah atas kita, dan kuasa Allah turun ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita sekarang sedang melewati pertengahan masa prapaskah yang mendalam. Apa itu masa prapaskah? Ini adalah masa di mana kita melepaskan satu persatu kuasa palsu kita yang telah menjadi tuan dalam hidup kita dan menundukkan diri di bawah kuasa sejati Yesus Kristus yang memikul salib. Di akhir nas hari ini, Yesus berkata kepada mereka yang menghindari jawaban, "Aku juga tidak mengatakan kepadamu." Ini bukan penolakan, melainkan menunjukkan prinsip rohani bahwa misteri surga tidak akan pernah terlihat oleh mereka yang menutup hati dan suka berhitung. Meskipun Yesus memiliki segala kuasa di seluruh alam semesta, ia tidak menggunakan kuasa itu sewenang-wenang. Sebaliknya, Yesus menggunakan kuasa itu untuk merendahkan diri dan membasuh kaki para muridnya. Dan akhirnya, ia menyelamatkan kita dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Inilah kuasa paradoksal yang diberitakan kepada kita melalui masa prapaskah, dan kuasa sejati yang harus diakui dan diikuti oleh orang Kristen. Saat kita memulai hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, siapakah yang memegang kemudi hidupku? Apakah hari ini aku hidup dengan mengakui firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidupku? Kiranya kita tidak hidup dengan memperhatikan pandangan orang lain dan menghitung kerugian, melainkan berjalan dalam langkah ketaatan sambil mengaku, Tuhan, karena Engkau yang berfirman, aku akan mengikuti. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Kiranya saya dan Anda sekalian yang mengikuti Tuhan yang berjalan dalam diam di jalan salib, juga tinggal di bawah kuasa Tuhan hari ini. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan.